Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama ini, teori pada responsi teori statistika kali ini, kita akan membahas mengenai pendugaan parameter. Jadi, terdapat 3 cara untuk menduga parameter. Yang pertama adalah metode momen, yang kedua adalah metode kemungkinan maksimum atau maximum likelihood estimation, dan yang ketiga adalah metode bias. Metode yang pertama yaitu metode momen. Metode momen ini yaitu menduga momen populasi dengan momen contoh. Artinya, kita menyamakan antara momen populasi yang dilambangkan dengan M besar 1 dengan momen contoh yang dilambangkan dengan M kecil 1. Atau dapat pula menduga dengan M besar 2 diduga dengan M kecil 2, seterusnya. Nah, momen pertama itu adalah ekspektasi dari X, sedangkan penduganya adalah 1/n dikali sigma X. Sedangkan momen kedua itu adalah ekspektasi X kuadrat yang diduga dengan 1/n dikali sigma XI kuadrat, seterusnya. Nah, dengan menyamakan antara momen populasi dengan momen contoh ini, kita akan mendapatkan dugaan parameter yang kita inginkan. Contoh dari metode momen yaitu apabila Y berdistribusi binomial dengan parameter n, p, maka kita ingin menduga momen bagi P. Menduganya adalah dengan menduga momen populasi yang pertama diduga dengan momen contoh dari momen contoh dengan momen contoh pertama. Momen populasi yang pertama itu dilambangkan dengan ekspektasi Y diduga dengan 1/n dikali sigma Y. Kita tahu ekspektasi dari Y adalah N kali P. N kali P ini diduga dengan 1/n dikali sigma Y. Sehingga didapatkan nilai dugaan dari P adalah 1/n kuadrat dikali sigma Y. Lalu contoh yang kedua adalah metode kemungkinan maksimum. Metode ini intinya adalah memaksimumkan fungsi likelihood untuk mendapatkan pendugaan parameter. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menduga parameter melalui metode kemungkinan maksimum yaitu yang pertama, biasanya kita mengetahui fungsi distribusi dari X jika diketahui theta, atau biasa kita sebut fungsi masa peluang dari X. Yang kedua adalah menentukan fungsi likelihood dari theta. Fungsi likelihoodnya adalah perkalian dari fungsi masa peluangnya. Lalu kita cari fungsi log likelihood dengan cara melogkan fungsi likelihoodnya. Tujuan dari mencari fungsi log likelihood ini adalah memudahkan kita dalam menurunkannya terhadap parameternya, parameter yang akan kita duga, misalnya theta. Lalu ketiga adalah menurunkannya terhadap theta. Karena tujuan kita itu adalah untuk memaksimumkan fungsi likelihood, maka kita perlu menurunkannya terhadap theta. Dan biasanya kan kalau kita ingin memaksimumkan suatu fungsi atau meminimumkan suatu fungsi, kita menyamadengankan turunan pertamanya dengan 0. Sehingga kita perlu mencari turunan pertamanya terhadap theta, lalu kita sama dengankan 0 untuk mencari dugaan dari parameter yang akan kita cari. Namun ada beberapa kasus yang apabila kita turunkan terhadap theta, turunan pertamanya itu tidak memiliki solusi terhadap theta. Jika hal ini terjadi, maka kita perlu cek profil likelihoodnya. Apabila turunan pertamanya itu lebih dari 0, maka menandakan bahwa fungsi likelihoodnya naik secara monoton, sehingga theta duganya itu adalah maksimum dari nilai theta.
Apabila kebalikannya atau kurang dari 0, maka fungsi likelihoodnya yaitu turun monoton, sehingga theta duganya adalah minimum dari theta. Contoh dari penggunaan metode kemungkinan maksimum yaitu apabila Y-nya itu berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Kita tahu fungsi massa peluang dari distribusi Poisson adalah sebagai berikut, seperti ini, di mana Y itu adalah bilangan bulat dari 0, 1, 2, hingga seterusnya. Kita akan cari fungsi likelihoodnya dengan mengalihkan fungsi massa peluangnya. Didapatkan sebagai berikut. Lalu kita mencari fungsi log likelihoodnya dengan melogkan fungsi likelihoodnya. Didapatkan adalah sebagai berikut. Kita turunkan fungsi turunan pertamanya. Kita turunkan fungsi log likelihoodnya terhadap lambda. Kita dapatkan adalah min n ditambah sigma y per lambda. Lalu kita sama dengankan 0, sehingga didapatkan lambda duga adalah sigma y per n, atau biasa kita sebut y bar, atau kita sebut rata-rata y. Lalu contoh yang lain yaitu apabila y berdistribusi uniform dari 0 hingga theta. Kita tahu fungsi likelihoodnya adalah seperti theta, di mana y adalah dari 0 hingga theta. Kita cari fungsi likelihoodnya. Kita dapatkan adalah 1 per theta pangkat n. Lalu kita cari fungsi log likelihoodnya dengan melogkan fungsi likelihoodnya. Kita dapatkan negatif n log theta. Kita turunkan terhadap theta. Kita dapatkan min n per theta. Kita sama dengan 0. Ternyata tidak ada penyelesaian untuk theta, sehingga kita perlu mengecek profil likelihoodnya. Dari sini dapat terlihat bahwa turunan pertamanya itu negatif n per theta. Kita tahu n itu bilangan yang positif dan theta itu lebih dari 0, sehingga sudah pasti bahwa turunan pertamanya itu negatif, karena negatif n per theta itu bernilai negatif atau kurang dari 0, sehingga fungsi likelihoodnya itu adalah monoton turun. Bentuk grafik dari fungsi likelihoodnya adalah sebagai berikut jika kita gambarkan. Dari sini kita lihat bahwa fungsi log likelihood terbesar itu berada pada minimum theta, sehingga karena kita tujuannya ingin memaksimumkan fungsi likelihood, kita berarti mencari fungsi likelihood tertinggi. Fungsi likelihood tertinggi itu berada di minimum theta. Nah, berarti theta duga adalah minimum theta, di mana minimum theta itu berada di dekat y maksimum, sehingga theta duga adalah maksimum dari y. Karena di sini jika kita kita bedah, itu y itu merupakan sekumpulan bilangan yang jika diurutkan itu dari minimum y dengan bilangan besar kedua hingga maksimum y, lalu setelah itu baru theta. Jadi theta duga itu karena minimum theta, minimum dari theta itu adalah maksimum dari y. Selanjutnya kita memasuki metode Bayes. Langkah-langkah dari metode Bayes adalah biasanya diketahui fungsi massa peluang dari X dan distribusi dari theta. Lalu kita cari fungsi likelihoodnya seperti tadi, yaitu mengalihkan fungsi massa peluangnya. Tapi di sini bedanya, karena kalau di fungsi likelihood itu kita lambangkan L besar theta jika diketahui X, tapi kalau di metode Bayes ini kita lambangkan dengan F X bersama jika diketahui theta. Lalu kita mencari fungsi bersama dari X dan theta,
yaitu dengan cara mengalihkan fungsi likelihood-nya dikali distribusi dari theta, peluang dari tetanya. Setelah kita dapatkan, kita cari fungsi marginal dari X. Fungsi marginal dari X itu didapatkan dengan mengintegralkan fungsi peluang bersamanya terhadap theta. Jadi, integralnya ini adalah integral theta. Ini adalah batas theta, di sini adalah d theta. Lalu kita cari fungsi masa peluang theta jika diketahui X. Kita balik. Nah, dari sini rumusnya adalah fungsi bersamanya dibagi marginal dari X. Lalu penduga bias merupakan ekspektasi dari fungsi masa peluang theta jika diketahui X ini. Jadi ekspektasi dari theta jika diketahui X ini, apabila kita tuliskan rumusnya adalah integral dari theta jika theta dikali fungsi peluang theta jika diketahui X. Jadi yang diintegralkan itu tetanya. Jadi di sini adalah batas dari theta, yang di sini adalah d theta. Kita langsung masuk ke contohnya. Contohnya adalah apabila Y itu berdistribusi Bernoulli dan theta itu berdistribusi seragam dari 0 sampai 1. Kita ingin menduga nilai theta itu sendiri. Kita tahu fungsi masa peluang dari Y adalah theta pangkat Y dikali 1 min theta pangkat 1 min Y, di mana Y itu bernilai 0 atau 1 karena dia berdistribusi Bernoulli. Jadi Y itu hanya ada dua nilai antara 0 atau 1. Lalu kita ketahui bahwa distribusi dari theta itu adalah seragam dari 0 sampai 1, sehingga fungsi masa peluang dari theta itu adalah 1, di mana theta itu dari 0 sampai 1. Lalu kita cari fungsi likelihood dari Y jika diketahui theta didapatkan adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita cari fungsi bersama Y dengan theta adalah dengan mengalihkan fungsi likelihood-nya dikali fungsi masa peluang dari theta. Kita dapatkan adalah sebagai berikut. Lalu kita cari fungsi marginal dari Y, yaitu dengan mengintegralkan fungsi bersamanya terhadap theta. Kita tahu bahwa theta itu batasnya adalah 0 sampai 1. Kita masukkan ke integralnya. Theta adalah 0 sampai 1. Lalu integralkan ini d theta. Lalu didapatkan bahwa ternyata hasilnya adalah beta, fungsi beta ya, bukan distribusi beta, tapi ini fungsi beta. Beta sigma y plus 1, n min sigma y ditambah 1. Dimana catatan fungsi beta itu adalah sebagai berikut. Setelah itu, lanjutannya kita mencari fungsi theta jika diketahui Y. Karena tadi kita udah mengetahui fungsi bersamanya dan fungsi marginal dari Y, lalu kita tinggal membagi fungsi masa bersamanya dibagi fungsi marginal dari Y. Didapatkan bentuk sebagai berikut. Dari sini kita akan mencari ekspektasi dari theta jika diketahui Y dengan rumus yaitu integral dari theta dikali G jika diketahui Y. Oleh karena itu berarti integral yang diintegralkan adalah theta. Seperti yang kita tahu, theta itu batasannya dari 0 sampai 1 dikali theta, tetanya dikali fungsi masa peluang dari theta jika diketahui Y. Kita dapatkan hasilnya adalah sigma yi plus 1 per n plus 2. Ini adalah merupakan pendugaan theta melalui metode bias.
berikut adalah latihan soal yang dapat teman-teman kerjakan. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan melalui WhatsApp atau melalui forum video conference yang telah disediakan bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya.